Waalaikumsalam. Selamat Mbak. Mari duduk terlebih dahulu ya. Apakah Mbaknya udah nyaman? Sudah nyaman. Sebelumnya saya di sini bisa bicara dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Valencia Aurelia Sabila, bisa dipanggil Valen aja. Oke Mbak Valen ya berarti. Perkenalan juga ya Mbak, saya Vera Amelia, bisa dipanggil Bu Vera. Oh baik Bu Vera. Bagaimana nih kabarnya Mbak Valen hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kesini Mbak Valen dari mana? Tadi dari kampus ada matkul satu aja. Setelah itu langsung pulang atau bagaimana? Langsung ke sini. Mbak Valen ini kuliahnya di mana? Di Universitas Pegadaian di Buana Surabaya. Oh, yang ada di Menanggal sama yang di Magelang itu ya Mbak? Iya, saya dengan Bu. Kebetulan program studi bimbingan konseling itu ada di Magelang seperti itu. Memangnya Mbaknya ini jurusan apa kok di bagian Magelang? Jurusan BK. Oh BK, sama-sama saya juga BK Mbak. Lalu apakah ada ini Mbak Valen kuliah aja atau ada kesibukan lain? Ada sih Bu, selain saya kuliah saya tuh mengikuti organisasi di kampus UKM kita mahasiswa. UKM apa aja yang diikuti Mbak Valen? Cuma UKM tentang musik aja tuh, musik. Jadi saya kan dulunya suka bermusik seperti itu, jadi saya mengikuti UKM tersebut. Jadi sama sesuai sama passionnya Mbak Valen. Ya betul Bu. Kalau itu UKM-nya itu apa mengganggu perkuliahan Mbak Valen atau bagaimana? Kebetulan tidak sih, tidak mengganggu. Kalau mengganggu ya saya lupa aja judulnya seperti itu. Tapi UKM tidak mengganggu. Hari apa aja itu Mbak UKM-nya? Kebetulan kalau untuk masalah rapatnya sih juga belum tahu, kadang-kadang ada yang rapat. Tapi kalau truknya rapat itu biasanya hari Rabu sama Kamis gitu. Jadi Mbak Valen jadi mengikuti organisasinya sesuai passion juga ya Mbak, karena dibuat MBA juga. Iya, betul. Lalu pasti kan Mbak Valen kesini kan ada maksud dan tujuan yang ingin Mbak Valen sampaikan kepada semua. Nah, adakah hal lain yang ingin disampaikan kepada saya? Ada Bu, jadi saya itu ingin melakukan proses konseling kepada Bu Vera karena saya itu juga ada masalah di rumah gitu. Oke. Sebelumnya ini Mbak Valen pernah melakukan proses konseling atau baru pertama kali? Baru pertama kali ini Bu. Izinkan saya untuk menjelaskan proses konselingnya ya Mbak. Jadi proses konseling di sini itu saya sebagai konselor dan Mbak Valen sebagai konseli, yang dimana nanti itu saya cuma hanya memfasilitator Mbak Valen aja untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan Mbak Valen nanti. Jadi selesainya masalah itu tergantung Mbak Valen dari kesungguhan Mbak Valennya aja gitu. Mbak Valen paham kan penjelasan singkat dari saya? Baik Bu, saya sudah paham tentang mengenai proses konseling. Oke. Tapi di proses konseling ini tidak hanya bertemu satu pertemuan aja Mbak. Biasanya itu satu minggu 2 kali pertemuan. Mbak Valen ulangnya dari apa nanti bisa saya menyesuaikan. Saya ulangnya dari Jumat sih Bu. Jumat. Oke, dari Jumat. Setelah itu untuk jamnya Mbak Valen biasanya itu 1 kali pertemuan mesti 30 menit sampai 45 menit. Mbak Valen misalnya maunya yang berapa menit? Yang 30 menit aja. Oke. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan dari Jumat yang 30 menit gitu ya Mbak. Untuk jamnya menyesuaikan ibunya saja. Mungkin setelah Jumat gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya berarti dari Jumat pukul 1 kira-kira ya Mbaknya, terus Mbaknya memilih untuk yang 30 menit. Iya, betul. Oke Mbak Valen, nanti kan sudah menyetujui proses konseling yang akan kita lakukan. Tadi kan Mbak Valen kan bilang bahwasanya ada masalah Mbak Valen di rumah. Nah, sekarang bisa diceritakan lebih detail lagi masalahnya itu seperti apa? Baik Bu, jadi gini, saya tuh ada masalah di rumah. Awal mulanya itu saya kan SD di Surabaya ya. Terus saya SMP, SMA itu di Kediri ikut orang tua saya. Lalu saya SMP dan SMA di Kediri. Setelah itu lulus
soalnya kan ada saudara-saudara, orang tua saya juga banyak di sini gitu. Lalu ya udahlah saya menuruti kan omongan orang tua saya untuk kuliah di Surabaya. Setelah itu saya tuh pengennya tuh ngekos gitu Bu, tapi orang tua tuh nggak ngebolehin, kayak ya saya kan anak tunggal juga, jadi kayak nggak tega gitu ngeliat anaknya kos sendiri. Itu satunya gitu yang kayak Betul. Terus setelah itu saya disuruh tinggal di rumah bude saya. Ya, awalnya bude saya kira oh ya wis lah tinggal di rumah bude, kan juga ada anaknya bude atau mbak saya lah anaknya bude. Anaknya bude saya itu ya wis lah enak lah cek punya teman dan lain sebagainya. Tapi ternyata saya salah mikir seperti itu. terus apa yang dipikirkan Mbak kalian? Ya saya awalnya oh ya wis lah tinggal di rumah bude gak apa-apa wis enak ini gitu Bu. Terus setelah itu ternyata dengan selang waktu saya masuk semester 2 sifat bude saya itu berubah. Emangnya sifatnya budenya Mbak Valen itu pas waktu semester 1 itu bagaimana, terus semester 2 nya itu bagaimana? Pas semester 1 itu ya baik-baik saja, wis kayak ya udahlah di kamu seperti anak sendiri dan lain sebagainya. Pas saya masuk semester 2 saya itu ya kayak dibiarkan, bahkan dimarah-marahin, disalah-salahkan. Padahal saya kan sadar ya, oh saya itu numpang di rumah bude saya. Ya udah saya bersihkan, saya rapikan rumah-rumah gini-gini, peralatan-peralatan rumah yang berantakan dan sebagainya. Sudah, tapi bagi bude saya itu kurang aja gitu loh Bu. Lalu untuk yang katanya tadi kan Mbak Valen kan bilang bahwasanya ada temannya, kok teman maaf, mbaknya ini seumuran Mbak Valen, lebih tua atau lebih muda dari Mbak Valen? Beda 1 tahun sih Bu, gitu beda 1 tahun. Kebetulan sekarang sudah kuliah di sana mbak saya. Tapi mbak saya tuh ya seperti bude saya juga, kadang-kadang juga nyalain saya, sewa ke saya seperti itu Bu. Apalagi pas 1 bulan yang lalu saya tuh sudah membersihkan rumah awalnya gitu ya, sudah merapikan dan membersihkan rumah. Nah terus bude saya juga bekerja, pulangnya jam 9 gitu ya. Nah berangkatnya orangnya kerja itu jam 12 siang. Terus saya tuh udah membersihkan, saya udah pamit bude, saya tuh mau keluar gini-gini gitu kan, saya udah pamit, sudah izin, tapi malah disalah-salahkan. Jadi saya berangkat tuh disalah-salahkan sama bude saya. Bahkan saya malamnya itu, ya malamnya kan saya pulang jam setengah 11 malam. Ya setengah 11 malam. Lalu bude saya tuh belum tidur ternyata. Di kamar itu bengok-bengok gini, mana kuncinya rumah? Kan kunci rumah kan saya bawa. Ya. Mana kunci rumah? Di kene kunci rumah. Seperti itu Bu. Saya ikut bude lah saya kan bilang gitu. Terus kunci rumah tak gembok, toto pacet rawas patak ya. Saya tuh dipatak-patakkan. Itu yang membuat saya tuh marah, bener marah semarah-marahnya gitu Bu. Itu kejadiannya ya 1 bulan yang lalu itu Bu. 1 bulan yang lalu. Oh iya. Lalu yang dirasakan Mbak Valen pada saat itu kan marah ya Mbak. Ya. Lalu perilaku apa yang Mbak Valen lakukan ketika Mbak Valen itu marah itu tadi? Saya berdiam diri di kamar, mengaji kamar, saya tidur ya sambil nangis. Saya bener nangis, terus dengan badan terlentang dan perasaan yang longsor gitu dalam kata bahasa Jawanya. Saya nangis, padahal gini, orang tua saya aja mengizinkan gitu loh Bu. Orang tua saya aja mengizinkan ngelos anaknya. Yang penting saya tuh tahu batas dan bisa menjaga badan, ya kan? Orang tua saya udah bicara seperti itu Bu. Tapi bude saya yang kayak posesif, kalau kata Ansi kemalang gitu Bu. Lalu kalau kata tadi kan Mbak Valen kan pulang pukul setengah 11 kan, kayak main gitu kan, pulangnya terlambat. Kalau yang mbaknya Mbak Valen itu tadi, kalau melakukan hal yang sama, itu respon budinya Mbak Valen bagaimana? Apa sama seperti yang dilakukan ke Mbak Valen atau bagaimana? Bisa mungkin lebih kejam omongannya Ke
suka di ketika diolok-olok di Mbak Valen seperti itu. Lalu kalau untuk kesehariannya, apakah selalu seperti itu atau memang bagaimana keseharian sebenarnya sama begini yang akan kita? Kalau kesehariannya sih kadang-kadang enggak ada baik seperti bidadari, lembu lah seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau ya orangnya itu tergantung mood gitu loh. Kalau saya nilai tergantung moodnya budi saya. Kalau budi saya mood ya mesti baik, mengalir aja seperti sungai yang tenang. Tapi kalau tiba-tiba mau tidur lawannya tiba-tiba berat seperti itu, berarti wah ini mungkin nggak enak. Saya bilang gitu ke diri saya sendiri. Jadi Mbak Valen itu kayak langsung jadi berprasangka sendiri gitu ya? Ya, budinya tiba-tiba kayak membuka pintu, kayak apa gitu. Jadi Mbak Valen ya, berperasaan sendiri gitu ya? Mbak? ya betul Bu. Lalu kalau tadi kan Mbak Valen kan nggak setiap hari dilakukan seperti itu, terkadang baik, terkadang sangat baik, lembut gitu kan. Nah, ketika budi Mbak Valen lembut baik itu ketika Mbak Valen melakukan habis melakukan apa atau bagaimana? Kalau harus melakukan apa sih, saya lakukan ya. Isi rumah itu selalu, membereskan rumah juga selalu. Tapi budi saya ya tergantung moodnya aja sih Bu. Itu mungkin emang sifatnya budi saya gitu aja sih Bu. Kalau saya nilai. Lagi liputan gitu ya Mbak? Iya betul. Lalu perasaan Mbak Valen ini itu sangat mempengaruhi dari Mbak Valen atau tetap ngalir aja? Kalau aku sih orangnya gini Bu, kalau saya punya masalah, satu orang yang tertutup gitu, satu orang yang tertutup. Jadi kalau saya ada masalah dengan diri saya kayak tadi diolok-olokkan, dipatah-patahkan sama diri saya, ya saya cuma nangis pada malam hari itu. Tapi besoknya saya sudah biasa, sudah ceria lagi, sudah kembali seperti diri saya sendiri gitu. Jadi kayak pelampiasan emosinya Mbak Valen gitu ya Mbak? Ada kayak pas waktu nangis itu tadi loh. Ya, Terus Mbak Valen emangnya nggak cerita ke orang tuanya Mbak Valen? saya cerita sih, sempat cerita ya orang tua saya biasa berenang gitu ya, main orang tua kan ya, mungkin orang tua saya juga apa? Iya betul, kayak mengadu-adu anaknya. Jadi kalau orang bisa berenang gini, terus saya sempat bilang gini, wes aku nih lulus kuliah aku tak ngekos saya sama cari kerja gitu, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku bilang gitu sama ya wes. Terus orang tahu kan ya udah terserah aku sih ya, kan juga gimana ya wes terserah gitu. Nah, jadi Mbak Valen ini untuk saat ini nggak ada keinginan untuk keluar dari rumah di Mbak Valen gitu ya? Kalau untuk saat ini sih saya seperti terikat gitu. Kok kayak jadi tertekan gitu ya? Iya. Kalau Mbak Valen pasti berpikir kayak kalau keluar dari rumah Bude pasti perasaan semakin nggak enak. Tapi kalau tetap di situ Mbak Valen juga tertekan karena sifat Budenya yang rebutan gitu ya? Ya betul. Jadi saya tuh biasanya kayak ibaratnya gerus mental banget sih. Jadi saya tuh ingin aslinya keluar gitu. Saya ingin ngekos dan lain sebagainya. Padahal saya belum lulus kuliah ya kan. Tapi orang tua saya tuh kayak ayo karena saya dulu lulus kuliah gini-gini. Ya udah, saya itu lebih mendengarkan omongan orang tua saya ketimbang orang lain gitu Bu. Karena apa? Orang lain tidak berpengaruh besar dalam hidup saya. Seperti itu. Berarti lalu untuk Budenya Mbak Valen ini berpengaruh penting atau seberapa penting pengaruhnya Budi Mbak Valen terhadap kehidupan Mbak Valen? Nggak penting gitu. Menurut Mbak Valen nggak penting ya? Tidak. Tapi Mbak Valen kan difasilitasi semuanya sih Mbak. Kalau difasilitasi semuanya untuk hari-hari Mbak Valen kuliah di Surabaya ini, bisa dibilang kan Mbak Valen ini kan anak rantau kan difasilitasi sama Budenya itu tadi. Terus Mbak Valen bilang nggak penting. Iya. Nah, pasti itu kan agak ya, lumayan penting dong Mbak. Kalau bagi saya sih dengan sikap budi saya seperti itu, kenapa saya bisa tidak penting? Ya karena itu tadi, saya tuh mikir gini, aku tuh udah melakukan semuanya, udah belajar rumah, belajar di rumah dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok selalu salah dan selalu kurang?
orang. Bahkan sampai saya dibilang gitu, dipatah-patahkan. Padahal orang tua saya tidak pernah mengatakan kasih kepada saya, itu loh yang jadi pegangan saya. Soalnya prinsip saya seperti ini. Kalau kamu tidak berkontribusi besar pada hidup saya atau apa ya, tidak berpengaruh dalam jalan masa depan saya, ya saya nggak akan mereken gitu. Kayak mengabaikan omongan-omongan Keluarga, iya betul. Jadi saya tuh tetap berprinsip pada orang tua tuh boleh, ya orang tua saya mengizinkan saya untuk, ya mungkin kalau saya kata anak bekerja sekarang mengeksplor alam-alam dunia seperti itu langsung, atau ini anak bebas lah, namanya anak muda ya gitu Bu. Jadi kalau orang tua saya izinkan ya udah seperti itu. Kayak seperti kemarin saya main ke air terjun kayak dulu ya, orang tua saya kan boleh ya bahkan memuaskan saya, yang penting bisa jaga diri ya kan, terus bisa pokoknya bisa menjaga dan lain sebagainya lah gitu. Terus saya nggak pamit sama bude saya nggak pamit sih, mungkin bude saya mungkin beranggapan oh ya wes lari ya gitu, ya udah saya nggak pamit nggak apa ya, itu terserah saya gitu. Lalu berarti ini Mbak Valen itu tipe seperti yang membebaskan anaknya untuk mencoba semua hal baru gitu ya Mbak. Tapi Mbak Valen ini berhubung tinggal di rumah budinya Mbak Valen, jadi budinya Mbak Valen itu seperti kayak super posesif, protektif gitu ya Mbak. Betul sekali. Dan itu membuat Mbak Valen sampai nggak nyaman juga untuk keseharian. Dan untuk yang tadi Mbak Valen sampai benar-benar marah ketika Mbak Valen dibilang budinya Mbak Valen seperti yang maaf ya, yang kata-kata gitu ya Mbak. Oke Mbak Valen tadi kan selanjutnya apakah yang Mbak Valen pikirkan tentang budi Mbak Valen di saat budi Mbak Valen itu marah kepada Mbak Valen? Yang saya pikirkan itu kayak apa sih budiku marah-marah sampai muntah ini gitu. Ada orang tua saya juga mengizinkan gitu loh, tidak ya itu kayak gitu loh Bu. Maksudnya ya wes lah, sementara aku bisa jaga diri dan sebagainya. Tapi kalau saya tuh kayak semarahnya jadi saya tuh kayak longsor dari orang tua malah dia bude sendiri. Apakah diri saya tuh tidak memikirkan perasaan saya gitu loh. Saya tuh sempat mikir gitu. Jadi budi Mbak Valen itu mungkin kayak lebih protektif gitu, soalnya kan Mbak Valen kan budi Mbak Valen kan di seperti kayak orang Mbak Valen kan memikirkan Mbak Valen ke budi Mbak Valen itu Mbak Valen pasti super khawatir ketika Mbak Valen kenapa-kenapa di Surabaya ini. Iya betul. Lalu apa yang Mbak Valen pikirkan tentang orang tua Mbak Valen saat budi Mbak Valen itu melakukan seperti itu kepada Mbak Valen? Ya mungkin orang tua saya di sana juga kayak apa sih, kan ini kan di sana ini mbaknya bunda saya. Mbak kandung bunda saya. Jadi mungkin bunda saya tuh kira apa sih mbak guru bersikap pada anakku. Mungkin ya namanya naluri seorang ibu atau orang tua ya kan Bu. Mesti mungkin orang tua saya belum seperti, tapi orang tua saya bersikap seolah menenangkan saya kayak yaudah nggak apa-apa, santai baik anak santai baik begini doa ya Allah pokoknya gitu lah Bu. Agar membuat mungkin orang tua saya tuh gini, agar anak saya itu nggak merasa kayak tertekan oleh keadaan dan juga ya Mbak Valen betul seperti itu Bu. apakah ada kata-kata seperti harus selalu yang sering Mbak Valen seperti kata yang dibilang Mbak Valen? Ada sih. Kalau selalu itu saya selalu mendengarkan omongan orang tua saya. Tapi kalau harus, saya tuh harusnya maju. Ini diri saya, ya kan? Ini diri saya. Gak ada yang sok-sokan ngomongin saya dan sebagainya. Mungkin saya nilai bahwa saya tuh orangnya susah untuk diomongin untuk orang lain dan untuk orang lain. Tapi pada dasarnya itu saya bisa diomongin gitu. Karena saya tuh ya tadi yang prinsip bahwa saya tuh biasanya diomongin sama kedua orang tua saya saja, bukan diomongin orang lain gitu. ya betul. Lalu apakah Mbak Valen pernah berpikir bahwa
budinya Mbak Valen itu berpengaruh besar dalam perjalanan masa depannya Mbak Valen? Saya pernah berpikirnya begini, oh iya, budi saya sudah memberikan tempat tinggal kepada saya, ya kan. Terus budi saya juga kadang-kadang masakin saya dan sebagainya, terkadang juga enggak. Tetapi yang tidak saya senang itu dari sifatnya dan sikapnya budi saya itu seperti itu. Padahal saya sudah melakukan kemusikan dan sebagainya, tapi kayak kurang gitu aja. Jadi tidak berpengaruh sih, gitu. Tapi kan Mbak Valen itu diberi tempat tinggal sama budinya Mbak Valen. Ya emang saya diberikan tempat tinggal, tapi ya itu tadi loh sifatnya dulu. Saya tuh kurang suka dan bahkan saya bener-bener marah semarah-marahnya kayak mangkel bener-bener. Bahkan saya pernah dendam sampai pernah dendam ke budi saya, saking budi saya mengatakan seperti itu. Seperti itu. Sampai benar-benar Mbak Valen ini di puncak apa ya Mbak, ketika dapat perlakuan dari budinya Mbak Valen yang terjadi di 1 bulan yang lalu itu ya Mbak? Ya, saya tuh kan nggak expect dan nggak mikir loh kak, budi itu saya sampai ngomong gitu. Saya kayak mengatakan ke dirinya sendiri, wah kok sampai ngomong ini, padahal perkara gitu toh. Langsung kaget gitu ya Mbak? Iya, budinya Mbak Valen ya kayak langsung saya ya Allah tahu suami gitu. Padahal orang tua saya mengizinkan saya dan sebagainya. Kenapa kok budi saya mengatakan seperti itu? Kalau kecuali saya memecahkan piring 10 piringnya budi saya baru semutat itu nggak apa-apa kan? Lalu apa gitu loh maksudnya? Pasti ya, tapi kan pasti budinya Mbak Valen itu sangat khawatir, soalnya kan bukan anaknya sendiri gitu kan, jadi takut kenapa ketika Mbak Valen berada di Surabaya sendiri. Jadi bilang kan Mbak Valen ini kan tahu cuma tinggalnya itu nggak di kos gitu aja. Ya memang budi saya tuh emang kadang-kadang khawatir sih dengan saya, karena saya tuh juga dia kayak kok belum pulang gitu kan, saya di rumah tuh belum gitu, kok belum pulang gitu. Ya udah, Berarti budinya Mbak Valen perhatian dong ke Mbak Valen. ya ada perhatian, kadang enggak, kadang seperti iblis yang nggak tahu seperti itu. Bisa dibilang iblis itu Mbak Valen mulai beli budinya Mbak Valen iblis itu ketika budinya Mbak Valen melakukan apa? Ya seperti 1 bulan yang lalu di Jepang, tak pada apa yang sangat ngomong itu malam hari jam 11 itu ngomong kak didengerin tetangga itu bagaimana, kecuali saya makan dia tadi kesalahan memecahkan 10 piring goreng orang. Tapi kan Mbak Valen kan sangat marah ya Mbak. Apakah Mbak Valen, apakah budinya Mbak Valen pernah memberi uang saku ke Mbak Valen ketika hari-harinya? Tidak sih Bu, budi saya tidak pernah memberikan uang saku ke saya. Mungkin kalau budi saya ada kayak makanan lebih, kalau dijual itu baru dibagi-bagi. Tapi kalau untuk dengan uang saku sih tidak. Yang benar uang saku saya itu orang tua saya. Dan ya, Jadi tapi kalau Mbak Valen kan di rumah tinggal ya Mbak, itu Mbak Valen bayar apa tidak bayar ke bayar. Saya tuh seperti ngekos seperti di losmen wanita atau putri itu tetap bayar tuh. Ya mungkin orang-orangnya begini, oh iya rek sakno bude mungkin gitu, anak bude wis kayak bahasa Jawa ini ngoni gitu lah, sudah memberikan tempat yang layak untuk anakku. Ya itu ya mungkin orang-orang kayak berterima kasih atau dengan seperti itu. berarti bayar ya Mbak. Kalau orang tua Mbak Valen kan sangat membebaskan Mbak Valen ya Mbak, tipe orang tua yang membebaskan Mbak Valen. Lalu kenapa kok nggak ngekos aja sih Mbak? Atau mungkin untuk saat ini Mbak Valen ada keinginan untuk meninggalkan rumah tersebut? Kan punya keinginan banget sih, udah kuat sih dan semester 4 itu saya punya, tapi ya itu tadi orang tua saya tuh kayak bilang wes ditahan dulu, sabar dulu, baru kalau lulus kuliah terserah mau kemana, mau apa dari situ, apa ya dengan omongan seperti itu ya kayak saya mikir kayak ya udahlah, saya tak mau omongan orang tua saya juga kasihan dengan orang tua saya sudah berjuang segitunya, masa saya nggak dengerin sih omongan orang tua saya. Mungkin budinya Mbak
menjadi pribadi yang lebih baik gitu mungkin Mbak, bukan hanya yang super protektif gitu Mbak. Enggak sih, bukan, saya enggak seperti itu. Kalau saya sih ya emang budi saya itu kayak bener-bener muntah gitu sih, marah kepada saya gitu. Ya saya kan muntah ya, bilang apa mbak saya aja pulang malam nggak apa-apa, tapi kenapa kok saya kok tidak boleh, itu kenapa? Ya memang orang saya itu menitipkan saya ke diri saya, tapi kan orang tua sudah mengizinkan kan, tadi saya awal saya ceritakan, kalau orang tua saya mengizinkan ya ya udah gitu, saya nggak harus minta izin ke diri saya juga, yang penting saya punya kuliah dari itu aja udah cukup Pak. Saya nanti di ujungnya kuliah atau tidak itu kan urusan saya, yang penting saya kalau aku pulang sekolah mau ke ini dunia gitu, baru saya jadi orang tua saya dulu gitu. Aku dari saya nggak ada, saya karena cuma wes aku tak kuliah aja gede gitu, aku kuliah berangkat gitu doang. Jadi kalau urusan kuliah main doang atau tidak ya itu urusan saya seperti itu. Apa Mbak kalian ketika Mbak kalian marah ya Mbak, apakah Mbak kalian tidak ada niatan atau tidak ada terpikir atau tidak ada terlintas pikiran untuk melihat ke kebaikan yang Mbak kalian lakukan? Atau Mbak kalian cuma hanya melihat kata-katanya Mbak kalian saja? Apa tidak bisa memikirkan kebaikan yang sudah dilakukan sama Mbak kalian? Gini, oke, saya itu juga tidak orang yang selalu melihat kebaikan orang meskipun orang itu meneteskan atau menyayat diri saya, karena itu lah benar. Ya saya pernah melihat mungkin ibu saya itu capek dengan keadaan, soalnya ibu saya kan suaminya sudah meninggal alias rondo gitu, mungkin ibu saya itu merasa kesepian. Ya saya tuh berusaha mengerti aslinya, budi saya tuh nggak pernah ngertiin saya, saya nggak harus dimengertiin oleh budi saya juga nggak minta, tapi ya seenggaknya ayolah gitu loh, ngertiin aku sebagai arek muda yang seneng keluyur dan lain sebagainya gitu loh. Saya juga sudah izin orang tua saya pernah bilang ke orang tua saya gini, yang penting harus izin sama ayah dan bunda, tapi kalau masalah budi saya kayak ngeroweng atau gimana ngeroweng gitu, saya nggak putus, saya tetap keluar. Pernah saya budi saya tuh ngeroweng sebagainya, saya tetap keluar, bener-bener sumpah gitu. Tadi kan Mbak kalian mengatakan bahwasanya Mbak kalian selalu mengerti budi Mbak kalian kan. Terus Mbak kalian tadi juga mengatakan bahwasanya tidak ingin dimengerti, tapi sikap dari Mbak kalian itu pengen banget dimengerti oleh budinya Mbak kalian. Benar begitu. Benar. Seberapa pengen dimengerti sih Mbak sama budinya Mbak kalian, kan bukan anak kandungnya budinya Mbak kalian. Iya benar, saya bukan anak kandungnya budi saya, tapi seenggaknya ya gini, saya tuh sudah melakukan kayak membersihkan rumah, merapikan dan lain sebagainya. Ya maksudnya tolonglah hargai. Ngapain sih selalu disalahkan? Ya selalu merasa kurang. Ya memang si manusia itu memang kurang bersyukur dan selalu merasa kurang aja sih. Saya tahu masalah itu. Tapi ya seenggaknya hargailah wis ngisi omah wis gak apa-apa, metu tayo apa, tak usah gimana gitu loh maksud saya itu. Tapi kenapa kok selalu merasa kurang? Emangnya Mbak kalian itu minta dihargai berapa kok sampai minta dihargai banget sama budinya Mbak kalian? Berarti Mbak kalian itu tipe yang sangat meminta dihargai dari hal kecil gitu Mbak? Enggak sih, bukan seperti itu. Tapi gini, yang maksud saya itu gini, kenapa tuh saya selalu dimarah-marahin, disalahkan, begitu, selalu kurang. Padahal saya tuh sudah bertindak semacam saya kos dan numpang di losmen atau di kos gitu. Tapi kenapa kok kayak ibarat bahasa Jawa kok nggak pernah gitu? Kenapa? Karena benar-benar aslinya berempat bagi diri saya dan juga situasi itu. Kenapa sih aku selalu? Apa sih kurang ya kak? Apa aku jujur mau main saya pernah juga. Ya itu kan dipikir umur saya. Apa aku kudu ngersiin tembok-tembok sih berisi ini saya. Apa saya harus ngecat rumah biar saya itu baik ke saya melihat
membersihkan dan sebagainya gitu sih Bu. Apalagi dipandang merasa dipandang sebelah mata oleh ini Mbak Valen gitu. Pastikan pastikan semua orang kan pasti ada kekurangannya ya Mbak, ada kelebihannya juga. Terus tadi kan pasti sebenarnya Mbak Valen kan sudah membiarkan Mbak Valen itu tinggal di situ. Pasti kan ada kekurangannya, ya itu tadi Mbak Valen harus membiasakan untuk menghadapi bentuknya Budina Mbak Valen tadi. Iya, betul seperti itu. Dan untuk saat ini perasaan Mbak Valen kepada Budina Mbak Valen tetap marah atau bagaimana? Kalau untuk saat ini ya, kalau saat ini saya biasa aja. Soalnya saya tuh tipikal orang yang nggak selalu mikir omongan-omongan yang nyelekit bagi saya gitu. Tapi ya saya tuh kayak lebih takut, gitu aja sih, takut. Terus juga kesal. Sekarang sih saya masih kesal sih, kesal aja. Bukan marah lagi, sudah kesal aja sih. Iya. Kalau marah, saya juga mikir kayak, nggak mungkin lah kembali budi saya, ya kan? Budi saya sudah memberikan fasilitas tempat tinggal dan sudah memberikan saya bertempat tinggal di rumahnya. Dan ada juga budi saya itu masakin saya, gitu. Kadang-kadang budi saya itu juga minta tolong saya. Hal itulah yang bikin saya dibantu saya menolong saudara. Padahal itu juga menolong budi saya. Saling sebagainya, saling feedback gitu Ya betul. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin orangnya juga lagi capek kerja seperti itu, atau mungkin lagi intinya lagi bunda atau enggak enak. Itu aja sih. Saya mikirnya seperti itu. gitu. Ini Mbak Valen sudah dari yang tadinya marah untuk sekarang yang kesal ya Mbak. Untuk selanjutnya Mbak Valen bisa ini kan sudah 30 menit ya Mbak, jadi hampir 30 menit lebih kita sudah berbincang-bincang dari permasalahan Mbak Valen yang Mbak Valen sampaikan kepada saya tadi. Kalau nanti ada yang ingin Mbak Valen sampaikan kepada saya, bisa untuk pertemuan selanjutnya ya Mbak. Ya bisa. Untuk saat ini ada hal yang ingin Mbak Valen sampaikan? Sepertinya sudah dan cukup sih. Mbak Valen untuk saat ini harus lebih untuk sabar lagi ya Mbak Valen, sudah semangat. Mbak Valen kan sudah kuliahnya udah mau lulus juga, jadi tetap sabar juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti itu tadi. Selanjutnya kita akan di proses konseling di hari berikutnya ya Mbak, di hari Jumat setelah Jumatan, kira-kira setelah Jumatan jam 1 gitu ya Mbak. Saya juga berterima kasih Mbak Valen kita ada itikat, ada niat untuk datang ke sini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Mbak Valen saat ini. Baik, saya juga terima kasih kepada Bu Vera sudah sudah mendengarkan, maksudnya sudah mendengarkan celoteh-celoteh dan curhatan saya ini. Ya, saya mohon maaf kalau sikap saya ada yang kurang sopan atau kurang enak, Bu Vera. Seperti itu Bu. Terima kasih, saya pamit dulu ya.